Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya bersama dengan Komandan Kodim 1417 Kendari untuk membahas beberapa pendapat dari Bapak masalah penerimaan calon tamtama prajurit karir gelombang 1 tahun anggaran 2025. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin Bapak untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa memperkenalkan diri kepada penonton yang menonton podcast pada hari ini. Ya baik, saya Kolonel Infanteri Heri Indrianto dari 1417 Kendari. Ya, selanjutnya izin Bapak, sebelum Bapak menjadi Komandan Kodim 1417 Kendari, Bapak sebelumnya pernah berdinas di satuan mana saja? Baik Bu, jadi saya masuk tentara dari Biak, Papua. Jadi saya melaksanakan pendaftaran dari Kodam Cendrawasih. Saya masuk tahun 98 dan lulus 2001. Siap. Kemudian saya ditempatkan pertama di Batalion Infanteri 405 Surya Kusuma di Cilacap. Kemudian pindah ke Batalion Infanteri 400 Raider di Semarang. Perjalanan waktu di situ mulai dari Danton sampai dengan Pasi dan Ki. Kemudian saya mengikuti pendidikan di Kelapa. Lanjutkan saya pindah ke Papua lagi, ke Kodam Cendrawasih sebagai staf di Makodam. Kemudian pindah lagi ke Batalion 754 di Timika sebagai Wadanyon. Kemudian pindah sebagai Kasdim di Serui. Dan saya mengikuti pendidikan Sesko. Kemudian setelah pendidikan Sesko tahun 2015 saya ditempatkan di Kodam 3 Siliwangi sebagai Pabandia di Kodam. Kemudian saya menjabat sebagai Danyon 300 Raider di Kodam 3 Siliwangi. Kemudian pindah ke lembaga pendidikan sebagai Danyo di Kelapur di Ciuyah, Banten. Kemudian pindah sebagai Dandim Kota Cirebon. Kurang lebih sekitar 2 tahun saya pindah ke Jakarta di Mabesat sebagai Pabandia di Spersat. Dan mulai Februari 2024 kemarin saya menjabat sebagai Dandim 1417 Kendari. Siap Bapak, sudah melintang ke Indonesia ini Bapak. Siap. Mohon izin Bapak, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan Bapak. Apa saja peran dari Kodim 1417 Kendari dalam mendukung program dari pemerintah dan apa saja yang sudah dilakukan satuan ini? Ya, tugas utama Kodim adalah untuk pembinaan wilayah, di mana beberapa tugas pemerintah pusat itu disampaikan sampai ke jalan bawah, di mana Kodim turut serta di situ. Misalnya yang saat ini sedang tren adalah tentang mewujudkan Asta Cita Presiden, di mana di dalamnya adalah ketahanan pangan. Di sini Kodim beserta jajarannya, beserta Koramil, beserta Babinsa, turun ke bawah untuk memantau pelaksanaan ketahanan pangan. Berupa apa? Ya, berupa percepatan penanaman padi, kemudian kompanisasi, kemudian juga pencetakan sawah. Selain daripada itu juga Kodim turut serta membantu dalam program makan gizi gratis. Ya. Saat ini di Kota Kendari ada satu SPPG, layanan gizi yang sedang berjalan, yaitu berada di Kota Kendari, di mana melayani kurang lebih 2.973 siswa. Dan ini akan terus berkembang sampai dengan kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah Kota Kendari. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya mohon izin Bapak, kita beralih ke masalah penerimaan calon prajurit. Seperti yang kita ketahui sekarang lagi terbuka pendaftaran calon tamtama prajurit karir gelombang 1
tahun anggaran 2025. Ini Bapak mungkin bisa dijelaskan sedikit apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan, apakah ada persyaratan khusus seperti tinggi badan atau batas umur untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, dan apa saja hal yang perlu disiapkan untuk para orang tua untuk mempersiapkan anaknya mengikuti seleksi tersebut. Baik Bu, jadi perekrutan prajurit ini didasari oleh rencana daripada pemerintah, Presiden kita, untuk mengembangkan satuan-satuan di jajaran TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, di mana kita sudah diperintahkan untuk mencari lahan-lahan untuk pengembangan batalion, Kodam maupun Kodim yang ada di wilayah khususnya Sulawesi Tenggara ini. Adapun untuk itu tentunya akan membutuhkan personil yang cukup banyak. Mengantisipasi hal tersebut, dari TNI AD sudah merencanakan untuk membuka pendaftaran pada tanggal 23 Desember 2024 sampai 29 Januari 2025, di mana beberapa persyaratan ada sedikit keringanan, diantaranya untuk tinggi badan, ya, yang semula di 163 cm menjadi 160 cm, dan yang perlu disiapkan oleh orang tua, ya, diantaranya tentu saja tentara ini harus sehat, jadi harus melaksanakan check up kesehatan, ya, baik itu organ dalamnya, kemudian fisik jasmaninya juga harus disiapkan. Jasmani ini memang menjadi kendala bila mana tidak disiapkan, ya. Syarat minimal yang harus disiapkan minimal adalah dia mampu berlari kurang lebih 2.800 meter dalam waktu 12 menit. Kemudian mampu melaksanakan pull up 18 kali, sit up 43 kali, push up 43 kali, dan juga harus bisa berenang, ya, 50 meter dengan gaya dada. Hal-hal itu yang tentunya akan menjadi nilai untuk melihat daripada prestasi calon prajurit tersebut. Karena mungkin persaingan banyak Bapak, jadi kita harus fisik harus dibina, kesehatan harus kita check up sebelum mendaftar. Ya, mohon izin Bapak, selanjutnya banyak isu yang berkembang di tengah masyarakat bahwa penerimaan calon tamtama prajurit KAR ini dipungut biaya. Bagaimana pendapat Komandan untuk isu tersebut? Ya, penerimaan prajurit adalah gratis. Ya, gratis. Yang perlu mungkin pengeluaran biaya itu adalah pada saat penyiapan, dan itu pun dikhususkan atau diperuntukkan bagi calon prajurit tersebut. Misalnya tadi biaya untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan, untuk membeli gizi, membeli vitamin pada saat dia latihan, mungkin membeli perlengkapan yang dia butuhkan untuk menunjang pelaksanaan tesnya, misalnya sepatu, pakaian, seperti itu. Mungkin dengan foto-foto kopi berkasnya mungkin Bapak. Iya. Administrasi yang perlu disiapkan. Ya. Jadi tidak ada biaya harus dibayarkan untuk menjadi seorang prajurit. Oh ya, berarti itu isu tidak benar Bapak. Jadi penerimaan calon tamtama itu gratis, tidak dipungut biaya. Ya Pak. Ya, selanjutnya Bapak. Selain poster pemberitahuan dan mungkin info dari media sosial, apakah ada program dan instruksi yang diberikan kepada prajurit Kodim 1417 Kendari, khususnya Babinsa, agar masyarakat mengetahui informasi tentang pendaftaran calon tamtama prajurit karir gelombang 1 tahun 2025 ini? Saya selaku Dandim sudah menginstruksikan kepada para dan ramil jajaran, pada para Babinsa, untuk mensosialisasikan tentang pendaftaran secata PK gelombang 1 tahun 2025. Hal ini sudah jauh-jauh hari kami instruksikan karena memang penyiapan untuk menjadi seorang prajurit itu membutuhkan persiapan yang tidak mudah. Oleh karenanya mereka harus jauh-jauh hari menyampaikan kepada masyarakat. Melalui apa? Melalui pertemuan-pertemuan yang ada di wilayahnya, di desa, di kampung-kampung. Mereka bisa mensosialisasikan tentang pendaftaran tamtama ini. Hari ini harapkan untuk bisa menjaring animo masyarakat untuk mendaftar menjadi seorang prajurit TNI.
mungkin ada saran dan motivasi kepada anak-anak remaja kita khususnya di wilayah jajaran Kodim 1417 Kendari. Jadi adik-adik, pakaian tentara memang terlihat gagah, namun memerlukan pengorbanan, perjuangan. Siapkan mental dan fisikmu untuk menjadi seorang tentara. Karena tentara diciptakan untuk mengawal negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Demikian, terima kasih. Demikianlah podcast kami hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dandim atas waktu dan kesempatannya. Kami tutup dengan pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian podcast hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih.